Selamat datang di perjalanan sejarah yang akan membawa kita ke masa keemasan peradaban Islam. Pada abad ke-10, dunia Islam tidak hanya menjadi pusat agama, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan, seni dan filsafat. Di tengah gemerlapnya zaman itu, lahirlah seorang tokoh besar yang karyanya mengubah jalannya sejarah ilmu pengetahuan. Dialah Ibnu Sina atau di barat dikenal sebagai Avicenna. Ibnu Sina bukan sekedar seorang dokter, tetapi juga seorang filsuf, ilmuwan, dan polimet. Ia adalah penulis The Canon of Medicine, buku kedokteran yang menjadi rujukan utama di Eropa hingga abad ke-17. Kisah hidupnya adalah bukti bahwa kecerdasan, kerja keras, dan rasa ingin tahu dapat melampaui batas zaman. Mari kita telusuri perjalanan luar biasa sang ilmuwan legendaris ini. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di desa Afshanah, dekat kota Bukhara yang kini menjadi salah satu kota di Uzbekistan. Pada masa itu, Bukhara adalah bagian dari Kekaisaran Samanid yang dikenal sebagai pusat pembelajaran dan kebudayaan. Ayah Ibnu Sina adalah seorang cendekiawan yang mengajarkan dasar-dasar ilmu agama dan logika kepadanya sejak kecil. Ibnu Sina menunjukkan bakat luar biasa sejak usia dini. Pada usia 10 tahun, ia bahkan telah menghafal Al-Quran. Ia kemudian melanjutkan belajar matematika, logika, filsafat, dan kedokteran di bawah bimbingan para guru terbaik pada masa itu. Ketika mempelajari karya Aristoteles, ia mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang kompleks. Tetapi ia akhirnya terbantu oleh sebuah risalah karangan Al-Farabi. Pada usia 16 tahun, Ibnu Sina sudah menjadi seorang dokter yang terkenal di Bukhara. Salah satu kisah legendarisnya adalah ketika ia berhasil menyembuhkan Sultan Bukhara dari penyakit langka yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter lain. Sebagai penghargaan, ia diberikan akses ke perpustakaan kerajaan yang penuh dengan buku-buku langka. Ini adalah titik balik dalam perjalanan intelektualnya. Salah satu karya terbesar Ibnu Sina adalah Al-Qanun fi Al-Tibb atau The Canon of Medicine. Buku ini adalah ensiklopedia medis yang terdiri dari 5 volume dan mencakup segala aspek kedokteran, dari anatomi, farmakologi hingga diagnosis dan pengobatan. Buku ini tidak hanya menjadi panduan utama di dunia Islam, tetapi juga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi referensi utama di universitas-universitas Eropa selama lebih dari 5 abad. The Canon of Medicine memperkenalkan metode ilmiah dalam kedokteran, termasuk eksperimen dan observasi klinis. Selain itu, Ibnu Sina juga menulis banyak karya di bidang filsafat, matematika, dan astronomi. Dalam filsafat, ia menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan tradisi Islam, menciptakan sistem filsafat baru yang menjelaskan hubungan antara wujud wajib dan wujud mungkin. Ibnu Sina adalah bukti nyata bahwa ilmu pengetahuan tidak memiliki batas. Ia percaya bahwa ilmu adalah jalan menuju kebenaran dan kebahagiaan. Di balik kejeniusannya, Ibnu Sina juga menghadapi banyak tantangan. Konflik politik di wilayah Kekaisaran Samanid membuatnya harus meninggalkan Bukhara. Ia hidup berpindah-pindah hingga ia menetap di salah satu kota bernama Isfahan. Dalam perjalanan ini, ia terus menulis dan mengajar meskipun seringkali dalam kondisi sulit. Ibnu Sina tidak hanya seorang ilmuwan, tetapi juga seorang pemimpin. Ia bekerja sebagai menteri di Hamadan, tetapi ini membuatnya terlibat dalam intrik politik. Ia pernah dipenjara, tetapi bahkan di dalam penjara ia tetap menulis. Ibnu Sina meninggal pada tahun 1037 Masehi di Hamadan pada usia 58 tahun. Namun warisannya terus hidup. Di dunia medis, filsafat, dan ilmu pengetahuan, nama Ibnu Sina tetap dikenang sebagai salah satu pemikir terbesar sepanjang masa. Ibnu Sina mengajarkan kepada kita bahwa ilmu pengetahuan adalah cahaya yang menerangi kegelapan. Seperti yang pernah ia katakan,
Ilmu adalah teman terbaik. Ia memberikan cahaya dalam kegelapan dan kekuatan dalam kelemahan. Kisah Ibnu Sina adalah bukti bahwa pengetahuan dan kerja keras dapat mengatasi segala tantangan. Ia adalah inspirasi bagi generasi sekarang untuk terus belajar dan berkontribusi bagi kemajuan umat manusia. Terima kasih telah menyelesaikan dan sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif lainnya.